Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Akuntansi Keuangan Menengah 1 ingin mempresentasikan tentang chapter 9 dan menjawab soal dari chapter 8. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia Novita, NIM 2019-12-11048. Nama saya Maitati Lestari dengan NIM 2019-12-11-050. Nama saya Muhammad Ariel Budiman dengan NIM 2019-12-11-036. Sebelumnya perkenalkan saya untuk share screen. Apa sudah ada? Sudah. Ya, silakan dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan materi tentang persediaan masalah penilaian tambahan. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan dan menerapkan aturan nilai realisasi biaya bersih atau yang lebih rendah. Kedua, mengidentifikasi masalah penilaian persediaan lainnya. Ketiga, menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode laba kotor. Keempat, menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode persediaan eceran. Dan yang terakhir, menjelaskan cara melaporkan dan menganalisis inventaris atau persediaan. Persediaan masalah penilaian tambahan. Yang pertama adalah nilai realisasi bersih atau biaya lebih rendah. Singkatannya adalah LCNRV. Nilai realisasi bersih, nilai realisasi bersih terdiri dari nilai realisasi bersih, ilustrasi LCNRV, mencatat nilai realisasi bersih, lalu penggunaan tunjangan, pemulihan kerugian, dan evaluasi aturan. Dilanjuti dengan dasar penilaian. Dasar penilaian terdiri dari 3, yaitu nilai realisasi bersih, nilai penjualan mandiri relatif, dan komitmen pembelian. Dan dilanjuti lagi dengan metode laba kotor, terdiri dari persentase laba kotor dan evaluasi metodenya. Lalu metode persediaan retail, terdiri dari konsep, metode konvensional, item khusus, evaluasi metode. Dan yang terakhir adalah presentasi dan analisis, terdiri dari penyajian persediaan dan analisis persediaannya. Yang pertama adalah nilai realisasi bersih atau biaya lebih rendah. Nilai realisasi bersih atau biaya lebih rendah, perusahaan meninggalkan prinsip biaya historis ketika utilitas masa depan kemampuan menghasilkan pendapatan dari aset turun di bawah biaya aslinya. Nilai realisasi bersih, estimasi harga jual dalam kondisi normal bisnis kurang, terdiri dari perkiraan biaya untuk menyelesaikan dan perkiraan biaya untuk melakukan penjualan. Berikut adalah ilustrasi atau contoh soal. Asumsikan Mander AG memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya 950 euro. Nilai penjualan sebesar 1000 euro. Perkiraan biaya penyelesaian sebesar 50 euro. Dan perkiraan biaya penjualan sebesar 200 euro. Nilai realisasi bersih Mander dihitung sebagai berikut. Kita cantumkan yang pertama adalah inventory value unfinished sebesar 1000 euro dan less dikurangi estimated cost of completion dan estimated cost to sell, yaitu 50 euro dan 200 euro dijumlahkan maka jadi 250. Maka dari itu inventory value unfinished dikurangi oleh estimated cost of completion dan estimated cost to sell
yang dihasilkan menjadi net realizable value sebesar 750 euro. Dan ini lanjutannya ya. Jadi Mander melaporkan persediaan di neracanya sebesar 750 euro. Dalam laporan laba rugi, Mander melaporkan loss on inventory write down sebesar 200, yaitu dari 950 dikurangi 750. Lanjutin lagi ilustrasi di bawah ini dari Jin Feng Foods menghitung persediaannya di LCNRV. Jumlahnya dalam bentuk ribuan, ya, bisa dilihat. Foodnya terdiri dari spinach, carrots, dan cut beans, peas, and mixed vegetable. Berikut di sampingnya adalah cost-nya ya. Bisa dilihat dan dilanjuti dengan net realizable value-nya dan final inventory. Jadi final inventory value-nya spinach cost sebesar 80.000 yuan. Ya, yuan is selected because it is lower than net realizable value. Karena dia lebih rendah dari nilai net realizable value-nya. Lalu carrot, wortel sebesar 100.000 yuan ini dipilih karena lebih rendah juga di net realizable value. Dan lalu cut beans net realizable value-nya sebesar 40.000 yuan ini dipilih karena lebih rendah daripada cost, dan peas ini dipilih sebagai net realizable value sebesar 72.000 karena lebih rendah dibandingkan dengan cost, dan mixed vegetables ditaruh di net realizable value sebesar 92.000 yuan ini dipilih karena lebih rendah dibandingkan cost. Baik, ini adalah metode penerapan LCNRV. Asumsikan bahwa Jin Feng Food memisahkan produk makanannya menjadi dua kelompok besar, beku dan kalengan. Ini yang frozen bisa dilihat di frozen ini yang dibekukan ya, berarti ada di bagian kiri. Ini bisa dilihat spinach cost-nya tadi ya sebesar 80.000 dan LCNRV-nya sebesar 120.000 yuan. Wortel sebesar 100.000 yuan dan LCNRV-nya sebesar 110.000. Dan cut beans sebesar 50.000 biayanya dan LCNRV-nya sebesar 40.000. Ditotalkan frozen di biaya sebesar menghasilkan 230.000 dan LCNRV menghasilkan 270.000. Dan ini adalah bagian yang can dikalengkan, yaitu can itu terdiri dari peas sama mixed vegetable ya, karena mereka mesti di fermentasi dan lain-lain. Peas sebesar 90.000 biayanya dan LCNRV sebesar 72.000, mixed vegetable sebesar 95.000 biayanya dan LCNRV sebesar 92.000. Di total cost sebesar 185 dan itu biayanya dan LCNRV-nya 164. Berikut total gabungan dari frozen dan canned ya. Jadi total biayanya adalah 415.000 yuan dan LCNRV sebesar 434.000 yuan. Baik. Berikut metode penerapan LCNRV. Yang pertama, dalam kebanyakan situasi perusahaan menentukan harga persediaan berdasarkan item per item. Lalu aturan perpajakan di beberapa negara mengharuskan perusahaan menggunakan basis item individual. Maka pendekatan individual item memberikan penilaian terendah untuk tujuan laporan posisi keuangan. Dan itu metode harus diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya.
Baik, mencatat nilai realisasi bersih. Berikut ilustrasi dari data untuk Ricardo SPA. Bentar, ada masalah. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Mencatat nilai realisasi bersih di ilustrasi data untuk Ricardo SPA. Harga pokok penjualan sebelum penyesuaian dengan NRV sebesar 108.000, persediaan akhir biayanya sebesar 82.000, dan persediaan akhir pada NRV sebesar 70.000. Maka pencatatan metode kerugian yaitu jurnalnya kerugian pada penurunan NRV pada persediaan dengan nominal 82.000 dikurang 72.000, masing-masing 12.000. Sedangkan metode COGS-nya yaitu harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 12.000. Next. Selanjutnya, ini adalah sebagian dari laporan posisi keuangan. Di current asset, inventories-nya itu di loss method sebesar 70.000 dan COGS method sebesar 70.000. Sedangkan di prepaid yaitu ada 20.000, masing-masing 20.000 dan accuracy payable masing-masing 350.000 serta cash masing-masing 100.000. Maka total current asset sama-sama sebesar 540.000. Next. Selanjutnya ini adalah laporan laba rugi yaitu di mana jika menggunakan loss method sebesar net income-nya itu sebesar 14.000 diketahui dari ada other income and expense yaitu ada point loss due to decline of inventory to NRV sebesar 12.000 yang tadi sudah kita dapatkan di sebelumnya. Sedangkan untuk di COGS perbedaannya dengan loss method sebesar 120.000 sebagai pengurang di cost of goods sold. Maka net income dari loss method sebesar 14.000 dan COGS method sebesar net income-nya sebesar 14.000. Next. Penggunaan tunjangan. Alih-alih mengkreditkan akun persediaan untuk penyesuaian NRV, perusahaan umumnya menggunakan akun penyisihan, sering disebut sebagai penyisihan untuk mengurangi persediaan menjadi NRV. Dengan menggunakan akun penyisihan dengan metode kerugian, Ricardo SPA membuat jurnal berikut untuk mencatat penurunan persediaan, yaitu jurnalnya kerugian karena penurunan persediaan ke NRV sebesar 12.000 di debit pada penyisihan untuk mengurangi persediaan menjadi NRV yaitu 12.000 di kredit. 12.000 itu didapatkan dari inventory dibiayanya sebesar 82.000 dikurangi sama allowance to redo inventory to net realizable value sebesar 12.000. Maka inventory-nya akhirnya adalah 70.000. Next. Ada penggunaan tunjangannya juga. Ini adalah laporan posisi keuangan atau balance sheet-nya, yaitu di pakai no allowance itu inventory-nya langsung ditulis 70.000. Sedangkan kalau menggunakan metode allowance maka inventory-nya sebesar 82.000 dikurangi oleh allowance-nya tadi sebesar 12.000. Next. Selanjutnya ada pemulihan kerugian persediaan, yaitu ada dua. Ada jumlah penurunan nilai dibalik dan juga pembalikan teratas pada jumlah write down asli. Menunjukkan contoh Ricardo mengasumsikan nilai realisasi bersih meningkat menjadi 74.000, meningkat sebesar 4.000. Ricardo membuat jurnal yaitu untuk menggunakan metode kerugian, yaitu jurnalnya adalah penyisihan untuk mengurangi persediaan menjadi NRV sebesar 4 di debit pada recovery of inventory loss sebesar 4.000 di kredit. Next. Selanjutnya ada pemulihan kerugian persediaan, yaitu akun penyisihan disesuaikan pada periode berikutnya sehingga persediaan dilaporkan di LCNRV. Ilustrasi menunjukkan evaluasi nilai realisasi bersih untuk toko company dan berpengaruh penyesuaian nilai realisasi bersih terhadap pendapatan. Berikut adalah tabel yang berpengaruh di dalam pukul company tersebut. Next.
Evaluasi aturan. Evaluasi aturan yaitu aturan LCNRV mengalami beberapa kekurangan konseptual. Pertama, sebuah perusahaan mengakui penurunan nilai aset dan beban biaya pada periode terjadinya kerugian utilitas atau bukan pada periode penjualan. Yang kedua, yaitu penerapan aturan menghasilkan ketidakkonsistenan karena perusahaan dapat menilai persediaan pada biaya perolehan dalam 1 tahun pada nilai realisasi bersih pada tahun berikutnya. Yang ketiga yaitu LCNRV menilai persediaan dalam laporan posisi keuangan secara konservatif, tetapi pengaruhnya terhadap laporan laba rugi mungkin konservatif atau mungkin tidak. Pendapatan bersih untuk tahun di mana perusahaan mengalami kerugian pasti lebih rendah. Pendapatan bersih periode berikutnya mungkin lebih tinggi dari biasanya jika penurunan harga jual yang diharapkan tidak terwujud. Next. Selanjutnya yang kedua ada dasar penilaian. Next. Dasar penilaian pertama itu ada nilai realisasi bersih, yaitu penyimpangan dari aturan LCNRV dapat dibenarkan dalam situasi ketika pertama ada biaya sulit ditentukan, yang kedua barang siap dipasarkan dengan harga yang dikutip dengan unit produk yang dapat ditukarkan. Dua situasi umum di mana NRV menjadi aturan umum, yaitu pertama ada aset pertanian, yang kedua ada komoditas yang dipegang oleh pedagang pialang. Next. Selanjutnya, nilai realisasi bersih ini ada di bagian persediaan untuk pertanian. Aset biologis diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Contohnya itu ada hewan atau tumbuhan yang hidup, seperti domba, sapi, pohon, buah-buahan, atau tanaman kapas. Aset biologis ini diukur pada pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, NRV. Kemudian yang kedua, perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian karena perubahan NRV aset biologis dalam pendapatan pada saat pendapatan tersebut muncul. Dan di hasil pertaniannya ini adalah hasil panen dari aset biologis seperti wortel, seperti wol dari domba, susu dari sapi perah, buah yang dipetik dari pohon buah-buahan, atau kapas dari tanaman kapas. Hasil pertanian ini diukur pada nilai wajar, dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai realisasi bersih pada saat dipanen. Yang kedua, setelah dipanen, NRV itu berubah menjadi biaya. Kemudian ada akuntansi pertanian pada nilai realisasi bersih. Ini ada contoh ilustrasinya. Itu adalah Bancroft Dairy memproduksi susu untuk dijual ke pembuat keju lokal. Bancroft memulai beroperasi pada 1 Januari 2019 dengan membeli 420 sapi perah seharga 460.000 euro. Bancroft memberikan informasi berikut terkait dengan pemerah susu sapi. Di sini di pencatatannya itu milking cows-nya, susu sapinya itu terdiri dari carrying value-nya pada 1 Januari sebesar 460.000 euro. Terus ada perubahan fair value karena ada pertumbuhan dan perubahan harga sebesar 35.000 euro. Terus lalu dikurangi dengan fair value karena telah panen sebesar 1.200. Sehingga change in carrying value-nya itu menjadi 33.800. Carrying value untuk di akhir bulan 31 Januari itu kita peroleh dari 460.000 euro dikurangi dengan 33.800. Jadi milk harvest during the January itu totalnya 36.000 euro. Kemudian dari yang tadi, Bancroft ini akan membuat jurnal untuk mencatat perubahan nilai tercatat dalam sapi perah. Jurnalnya itu aset biologis memerah susu sapi pada keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebagai pendapatan, nilainya sama-sama 33.800. Dari jurnal itu kita tahu bahwa yang aset biologis ini akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan sebagai aset tidak lancar pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, nilai realisasi bersih. Yang kemudian
dari jurnal keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ini nanti akan kita laporkan sebagai pendapatan dan beban lain-lain pada laporan laba rugi. Berikutnya ada contoh lainnya dari akuntansi pertanian pada nilai realisasi bersih. Yang pertama yaitu Bancroft membuat entry ringkasan berikut untuk mencatat susu sapi yang diperah untuk bulan Januari. Jurnalnya persediaan susu pada keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebagai pendapatan dengan nilai 36.000. Dengan asumsi susu yang dipanen pada bulan Januari dijual ke pembuat keju lokal seharga 38.500 euro. Bancroft mencatat penjualan tersebut sebagai berikut. Di sini terdapat dua jurnal. Yang pertama itu cash pada pendapatan penjualan sebesar 38.500 dan harga pokok penjualan pada persediaan sebesar 36.000. Kemudian ada dari nilai realisasi bersih ini ada pialang pedagang komoditi. Umumnya ini untuk mengukur persediaan mereka pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual nilai realisasi bersih. Dengan perubahan nilai realisasi bersih ini diakui dalam pendapatan pada periode perubahan. Beli atau jual komoditas seperti jagung yang dipanen, gandum, logam mulia, dan minyak pemanas. Tujuan utamanya ini adalah untuk pertama menjual komoditas dalam waktu dekat dan menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Berikutnya ada pembahasannya mengenai nilai relatif penjualan mandiri. Biasanya ini digunakan saat membeli berbagai unit dalam satu pembelian sekaligus. Di sini ada ilustrasinya, pengembangan Woodland membeli tanah seharga $1 juta yang akan dibagi lagi menjadi 400 bidang. Lot-lot ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda tetapi dapat secara kasar disortir menjadi 3 kelompok dengan peringkat A, B, dan C. Saat Woodland menjual lot, ia membagi biaya pembelian sebesar $1 juta di antara lot yang terjual dan lot yang tersisa. Hitung harga pokok penjualan dan laba kotornya. Ini ada caranya untuk menjawabnya. Pertama ini, di sini ada tabel untuk alokasi biaya menggunakan nilai penjualan mandiri relatif. Di sini ada lots A, B, C, ada number of lots-nya, ada 100, 100, dan 200. Sell price per lotnya ini, yang A itu sebesar $10.000, B $6.000, dan yang C 4.500. Total sales price-nya ini hasil perkalian antara number of lots dengan sales price per lot. Totalnya yang A $1 juta, yang B $600.000, dan yang C $900.000. Kita punya totalnya jadi $2.500.000. Di sini kita punya nilai relative sales price itu diperoleh dari 100 dibagi dengan 250, 60 dibagi 250, 90 dibagi 250, dan total cost-nya jadi kita punya antara lots A, B, C sama-sama $1 juta. Kemudian cost allocated to loss-nya di A kita punya $400.000, B $240.000, dan di C $360.000 dengan total $1 juta. Cost per lotnya ini kita dapat nanti hasilnya yang A lots-nya itu $4.000, B $2.400, dan yang C $1.800. Kemudian hasil cost per lot ini kita masukkan nanti di penetapan laba kotor menggunakan nilai penjualan mandiri relatif. Kita masukkan di tabel berikutnya. Kita masih tetap punya lots ABC, number of lots sold-nya ini di A ada 77, B 80, dan C 100. Terus kita masukkan hasil perhitungan yang di tabel sebelumnya dari cost per lot-nya itu kita pindahkan. Jadi nanti kita dapat gross profit-nya dari lots A sebesar $462.000 dan di lots B kita punya $288.000, C $270.000, dengan nanti total gross profit-nya sebesar $1.020.000. Kemudian pembahasan berikutnya tentang komitmen pembelian. Di sini kita bahas terlebih dahulu sebuah masalah khusus. Umumnya menjual
Umumnya, penjual mempertahankan hak atas barang dagangan. Pembeli tidak mengakui aset atau kewajiban. Jika material, pembeli harus mengungkapkan rincian kontrak dalam catatan di laporan keuangan. Jika harga kontrak lebih besar dari harga pasar dan pembeli mengharapkan kerugian akan terjadi pada saat pembelian dilakukan, pembeli harus mengakui kewajiban dan kerugian terkait pada periode di mana penurunan harga pasar tersebut terjadi. Ini ada contoh ilustrasinya untuk komitmen pembelian. Apres Paper AG menandatangani kontrak penebangan kayu yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan harga 10 juta euro. Asumsikan lebih lanjut bahwa harga pasar hak tebang kayu pada tanggal 31 Desember 2019 turun menjadi 7 juta euro. Apres akan membuat entry pada 31 Desember 2019. Jurnalnya itu ada keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebagai pendapatan pada kewajiban komitmen pembelian sebesar 3 juta. Keuntungan atau kerugian kepemilikan ini nanti kita akan catat sebagai beban dan kerugian lainnya dalam laporan laba rugi, sedangkan kewajiban komitmen pembelian akan kita catat sebagai kewajiban lancar di neraca. Baik, masih pada komitmen pembelian. Berikut adalah ilustrasi ketika Apres menebang kayu dengan biaya 10 juta euro. Itu akan membuat entry sebagai berikut. Yang pertama adalah pembelian pada inventaris sebesar 7 juta dan kewajiban komitmen pembelian sebesar 3 juta. Maka uang tunainya sebesar 10.000 euro. 10 juta euro. Maka asumsikan Apres diizinkan untuk mengurangi harga kontraknya dengan dan oleh karena itu komitmennya sebesar 1 juta euro. Maka pencatatannya menjadi liabilitas komitmen pembelian sebesar 1 juta keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi pendapatan sebesar 1 juta euro. Baik, kita akan masuk pada metode laba kotor. Mengukur untuk mengapresiasikan persediaan substitusi bergantung pada 3 asumsi. Yang pertama adalah persediaan awal ditambah pembelian sama dengan total barang yang harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, barang yang tidak dijual harus ada di tangan. Dan yang terakhir adalah penjualan dikurangi menjadi biaya. Dikurangi dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian persediaan akhir yang sama. Berikut adalah ilustrasinya ya. Dari Cetus SE memiliki persediaan awal sebesar 60.000 euro dan pembelian sebesar 200.000 euro. Keduanya pada harga perolehan penjualan dengan harga jual mencapai 280.000 euro. Laba kotor atas harga jual adalah 30%. Cetus menerapkan metode margin kotor sebagai berikut. Pencatatannya yang pertama adalah beginning inventory, yaitu persediaan awal atau inventaris awal. Biayanya sebesar 60.000 euro. Lalu dilanjutkan dengan purchase sebesar 200.000 euro. Mereka ditambahkan untuk menghasilkan goods available, maka hasilnya adalah 260.000. Lanjuti dengan sales at sellings yang tadi di salesnya sebesar 280.000, namun ada laba kotor atas harga jual adalah 30%, maka dikurangkan 30%. Maka hasilnya 280.000 dikurangi oleh dikurangi 280.000 dibagi oleh 30%, maka hasilnya adalah 84.000. 84.000 ini adalah laba kotor ya, gross profit yang akan mengurangi sellingnya atau salesnya yang sebesar 280,
maka salesnya menjadi 169 dan approximate inventory at cost-nya hasil dari goods available cost at cost dikurangi oleh sales at cost. Maka hasilnya menjadi 64.000 euro. Berikut perhitungan persentase laba kotor dan ini adalah ilustrasinya ya. Laba kotor diberikan, tapi bagaimana situs mendapatkan angka itu? Untuk mengetahui cara menghitung persentase laba kotor, asumsikan bahwa sebuah artikel berharga 15 euro dan dijual seharga 20 euro. Laba kotornya sebesar 5 euro. Jadi ini adalah perhitungannya ya. Ini dari markup sama dibagi oleh retail. Ya ini jadi ya 5 markupnya tadi sebesar 5 euro dan ini per 20 euro sama dengan 25% retailnya. Ini persentase ecerannya ya. Lalu markup sama cost. Tadi markupnya masih 5 euro dan lalu per 15 euro sama dengan 33,5% pada biaya. Markup merupakan peningkatan harga untuk jumlah rupiah yang ditambah pada biaya dari suatu produk untuk menghasilkan harga jual. Berikut adalah metode laba kotor. Yang pertama adalah laba kotor atas harga jual, yaitu dari persentase markup biaya dibagi 100% ditambahkan dengan persentase markup pada biaya. Lalu ada persentase markup pada biaya sama dengan rumusnya, yaitu laba kotor atas harga jual dibagikan dengan 100% yang dikurangi laba kotor atas harga jual. Jadi laba kotor atas harga jual sama persentase markup pada biaya. Nah, ini berikut ilustrasinya ada di bawah, bisa dilihat. Diberikan sebesar 20%, lalu 20 maaf. Baik. Ya, berikut bisa dilihat ya contohnya ini dari hitungan yang tadi di baik, next. Berikut evaluasi metode laba kotor. Kekurangannya dari metode laba kotor ini yang pertama adalah memberikan perkiraan persediaan akhir, lalu menggunakan persentase masa lalu dalam perhitungan. Tingkat laba kotor menyeluruh mungkin tidak sebagai representatif, lalu biasanya tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan karena hanya memberikan perkiraan saja. IFRS memerlukan persediaan fisik sebagai verifikasi tambahan dari inventaris yang ditunjukkan dalam catatan. Berikut adalah metode persediaan retail atau eceran. Metode persediaan retail yang digunakan pengecer untuk mengumpulkan persediaan dengan harga eceran. Pengecer dapat menggunakan rumus untuk mengubah harga eceran menjadi biaya. Mewajibkan pengecer untuk menyimpan catatan. Yang pertama adalah biaya total dan nilai eceran barang yang dibeli, lalu biaya total dan nilai eceran barang yang tersedia untuk dijual, dan penjualan untuk periode tersebut. Metodenya ada dua ya, metode konvensional atau LCNRV, lalu metode biaya. Selanjutnya ada ilustrasi dari metode persediaan retail, yaitu data berikut berkaitan dengan satu departemen untuk bulan Oktober untuk FUQ Ltd. Persiapan jadwal menghitung persediaan eceran menggunakan metode konvensional dan biaya, yaitu
di persediaan awalnya di metode biaya yaitu ada 52.000, sedangkan di retail ada 78.000. Ada purchase-nya di biaya yaitu ada 272.000, sedangkan di retail ada 423.000. Ada freight in yaitu di cost ada 16.600, sedangkan di retail tidak ada. Ada purchase return-nya itu di cost-nya itu sebesar 5.600, sedangkan di retail ada 8.000, dan ada additional markup sebesar 9.000 di retail. Terus ada lagi markup Constellation sebesar 2.000 di retail, dan selanjutnya ada markdown sebesar 3.600 di retail. Ada juga normal spoilage and breakage sebesar 10.000 dan sales juga sebesar 390.000 di retail. Next. Berikut ini ada jawabannya. Jika menggunakan conventional method sebesar tadi kita sudah ada di soalnya tadi ada beginning inventory, purchase sama purchase return, write in and markup net-nya itu tinggal ditaruh. Sedangkan perbedaannya menggunakan conventional method ini yaitu di markdown net-nya yaitu sebagai pengurang di retail sebesar 3.600 yang tadi sudah ada di soal, dan cara mencari 67% ini yaitu adanya dari 283 dari biaya kos, yaitu 283 dibagi 422, hasilnya 67%. Maka cara mencari ending inventory-nya sebesar ini sudah ada di tabelnya sebesar 96.400. Sedangkan kalau kita ingin mencari yaitu sebesar 96.400 dikali 67% yang tadi ada cost to retail sebesar 67% sama dengan 64,588. Itu adalah ending inventory biayanya. Next. Sedangkan kalau menggunakan cost method, ini juga dimasukin dari persediaan, pembelian retur, write in, sama markup net-nya itu. Sedangkan kalau tadi markup net-nya itu akan mengurangi sesudah kita mengerjakan goods available for sale. Sedangkan kalau menggunakan cost method yaitu markdown-nya itu dikurangi sebelum untuk mendapatkan current year edition yaitu 283 dibagi 418.400 maka didapatkan 67,49%. Selanjutnya di ending inventory at retail sebesar 96.400 dikali 67,49% sama dengan 65,60. Next. Selanjutnya ada metode persediaan retail, yaitu ada item khusus yang berkaitan dengan metode retail. Yang pertama ada ongkos kirim, yang kedua ada pembelian kembali, yang ketiga ada beli diskon dan tunjangan, yang keempat ada transfer masuk, yang kelima ada kekurangan normal, selanjutnya ada kekurangan yang tidak normal, dan yang terakhir ada diskon karyawan. Ketika penjualan dicatat secara bruto, perusahaan tidak mengakui diskon penjualan. Next. Ini ada item sport apparel. Ini yang tadi kita sudah jelaskan. Tadi yang di sini yang berpengaruh yaitu yang merah-merah, yang itu ada purchase return. Purchase return itu mengurangi di cost sebesar 1.500, maka totalnya di cost itu sebesar 30.100. Sedangkan di retailnya itu purchase return-nya sebesar 3.000 sebagai pengurang, maka totalnya sebesar 58.800. Yang kedua yang berpengaruh yaitu ada abnormal shortage, yaitu pengurang dari total sebesar 30.100 untuk cost dikurangi 1.200 maka total costnya sebesar 28.900. Sedangkan jika menggunakan metode menggunakan retail yaitu tadi kita mendapatkan totalnya sebesar 58.800 ditambah dengan net markup sebesar 9.000 yang sudah ada di soal dikurangi dengan abnormal shortage. Jadi abnormal ini adalah sebagai pengurang. Maka di retail itu totalnya sebesar 65.800. Sebagai pengurang lagi yaitu ada net markdown sebesar di retail itu sebesar 1.400, maka yaitu 36 yang tadi di soal 36.000 dikurang sales return sebesar 900 yaitu hasil net salesnya itu sebesar 35.100.
Terus ditambah sama employee discount sebesar 800 dan normal shortage sebesar 1.300. Maka 1.400 ditambah 35.100. Enggak begini, maaf. 35.100 ditambah 800 ditambah 1.300, yaitu terus hasilnya yang di inventory at retail itu sebesar 27.200. Cost to retail ratio sebesar 28.900 dibagi 65.800, yaitu 43,9. Ending inventory at CNRV sebesar 43,9% dikali 27.200 sama dengan 11,940. Next. Metode persediaan retail yaitu mengevaluasi metode persediaan retail yang digunakan untuk alasan berikut. Yang pertama, untuk memungkinkan perhitungan laba bersih tanpa perhitungan fisik persediaan. Yang kedua, ada tindakan pengendalian dalam penentuan kekurangan persediaan. Yang ketiga, ada yang mengatur jumlah barang dagang yang ada. Selanjutnya, yang keempat, ada informasi asuransi. Beberapa perusahaan menyempurnakan metode icaran dengan menghitung persediaan secara terpisah menurut departemen atau kelompok barang dagang dengan laba kotor yang serupa. Next. Yang kelima yaitu ada presentasi dan analisis. Penyajian persediaan. Standar akuntansi mensyaratkan pengungkapan yang pertama yaitu kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam mengukur persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan, yaitu ada rata-rata tertimbang atau weighted average dan FIFO. Yang kedua yaitu ada total nilai tercatat persediaan dan nilai tercatat dalam klasifikasi barang dagangan, perlengkapan produksi, bahan baku, barang dalam penyelesaian, dan barang jadi. Yang ketiga itu adalah nilai tercatat persediaan dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Yang keempat yaitu jumlah persediaan diakui sebagai beban selama periode tersebut. Next. Selanjutnya ada penyediaan persediaan yang masih dilanjutkan di poin kelima yaitu ada jumlah setiap penurunan nilai persediaan yang diakui sebagai beban pada periode dan jumlah pemulihan penurunan nilai yang diakui sebagai pengurangan beban pada periode tersebut. Yang keenam ada keadaan atau peristiwa yang menyebabkan pembalikan penurunan persediaan. Yang ketujuh yaitu nilai tercatat persediaan yang dijadikan jaminan atas kewajiban jika ada. Selanjutnya yaitu ada analisis persediaan, yaitu rasio yang belum digunakan dalam pengelolaan dan evaluasi tingkat persediaan adalah perputaran persediaan dan rata-rata hari untuk menjual persediaan. Di sini kita akan bahas yang pertama, perputaran persediaan. Ini itu digunakan biasanya untuk mengukur berapa kali rata-rata perusahaan menjual persediaan selama periode tersebut. Di sini ada contoh ilustrasinya. Dalam laporan tahunan 2015, Ted and Lyle dari GBR melaporkan persediaan awalnya itu sebesar 372 juta euro dan persediaan akhirnya sebesar 263 juta dan harga pokok penjualannya sebesar 1.319 juta untuk tahun tersebut. Di sini kita punya rumusnya untuk perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Kita hitung dulu persediaan rata-ratanya 372 ditambah 363 dibagi 2. Nanti hasil itu menjadi pembagi dari 1.319. Hasilnya nanti kita punya untuk buat perputaran persediaan sebesar 3,69 waktu atau 3,56 kali. Yang kedua, kita akan membahas rata-rata hari untuk menjual persediaan. Di sini biasanya itu digunakan untuk mewakili jumlah rata-rata penjualan hari yang persediaannya dimiliki perusahaan. Rumus untuk perputaran ini untuk rata-rata ini tuh kita dapat dari hasil perputaran persediaan. Nah, rata-rata hari untuk menjualnya itu nanti per tahunnya itu per hari jumlah per tahun, jumlah 1 tahun itu ada 35 hari
dan dibagi nanti dari hasil perputaran persediaan sebesar 3,59 waktu. Jadi setiap rata-rata harinya itu setiap 101,7 hari. Ini ada wawasan akuntansi global, ini ada materi tambahan, yaitu persediaan. Biasanya dalam kebanyakan kasus, IFRS dan US GAAP yang terkait dengan persediaan adalah sama. Perbedaan utamanya adalah IFRS melarang penggunaan asumsi arus biaya LIFO dan mencatat pasar di LCNRV secara berbeda. Berikutnya ada fakta relevan. Berikut adalah persamaan dan perbedaan antara US GAAP dan IFRS terkait dengan persediaan. Kita bahas dulu dari kesamaan. Pertama, akun GAAP dan IFRS untuk akuisisi persediaan dengan biaya historis dan mengevaluasi persediaan untuk nilai realisasi atau nilai di pasar yang lebih rendah dari biaya bersih atau setelah diakuisisi. Yang kedua, siapa yang memiliki barang? Ini barang dalam perjalanan, barang konsinyasi, perjanjian penjualan khusus, serta biaya yang disertakan dalam persediaan pada dasarnya diperhitungkan sama menurut US GAAP dan IFRS. Di sini ada perbedaannya. Yang pertama, US GAAP memberikan pedoman yang lebih rinci dalam akuntansi persediaan. Persyaratan untuk akuntansi dan pelaporan persediaan lebih berdasarkan prinsip persediaan IFRS. Yang kedua, perbedaan utama antara US GAAP dan IFRS berkaitan dengan asumsi arus biaya LIFO. US GAAP mengizinkan penggunaan LIFO untuk penilaian persediaan, sedangkan IFRS ini melarang penggunaannya. FIFO dan biaya rata-rata adalah dua asumsi arus biaya yang dapat diterima dan diizinkan berdasarkan IFRS. Kedua perangkat standar memungkinkan identifikasi khusus jika sesuai. Poin berikutnya yang ketiga, dalam pengujian biaya atau pasar yang lebih rendah untuk penilaian persediaan, US GAAP ini mendefinisikan pasar sebagai biaya penggantian yang tunduk pada batasan nilai realisasi bersih atau batas atas dan nilai realisasi bersih dikurang markup normal sebagai dasarnya. IFRS mendefinisikan pasar sebagai nilai realisasi bersih dan tidak menggunakan batas atas atau dasar untuk menentukan pasar. Poin yang keempat, berdasarkan GAAP ini jika persediaan dicatat di bawah nilai biaya atau pasar yang lebih rendah, dasar baru sekarang dianggap biayanya. Akibatnya, persediaan tidak dapat dicatat kembali ke biaya awal pada periode berikutnya hingga jumlah penurunan sebelumnya. Baik penurunan nilai dan pembalikan berikutnya harus dilaporkan pada laporan laba rugi. Perbedaan yang terakhir ini, IFRS mewajibkan aset biologis dan hasil pertanian pada saat panen untuk dilaporkan dengan nilai realisasi bersih. US GAAP tidak mengharuskan perusahaan untuk memperhitungkan semua aset biologis dengan cara yang sama. Selain itu, aset ini umumnya tidak dilaporkan pada nilai realisasi bersih. Persyaratan pengungkapan juga berbeda antara dua set standar tersebut. Untuk di horizontal atau yang setara, satu masalah konvergensi yang akan sulit diselesaikan terkait dengan penggunaan asumsi arus biaya LIFO. Seperti yang ditunjukkan, IFRS secara khusus melarang penggunaannya. Sebaliknya, asumsi arus biaya LIFO banyak digunakan di Amerika Serikat karena keuntungan pajaknya yang menguntungkan. Selain itu, banyak yang berpendapat bahwa LIFO dari sudut pandang pelaporan keuangan memberikan pencocokan yang lebih baik antara biaya saat ini dengan pendapatan dan karena itu memungkinkan perusahaan untuk menggunakan pendapatan yang lebih realistis. Berikutnya kita akan membahas tentang soal dan jawab chapter 8. Selanjutnya, ada soal dari L8.10 yaitu membahas tentang FIFO dan Average Cost Inventory. Penjelasannya, Esplanade Company didirikan pada tanggal 1 Desember 2018.
informasi berikut tersedia dari catatan persediaan Esplande untuk produk BAP, yaitu ada tabel di sini yang sudah menjelaskan bahwa tanggal 1 Januari 2019 atau biasa disebut persediaan awal sebesar 600 unit dengan biaya rata-rata per unit yaitu 8.000. Terdapat 4 pembelian yaitu di tanggal 5 Januari di 2019 sebesar 1.100 unit dengan biaya per unitnya itu 9. Sedangkan di tanggal 25 Januari 2019 pembeliannya sebesar 1.300 dengan biaya per unitnya itu 10 dan tanggal 16 Februari 2019 unitnya itu yang dibeli sebesar 800 dengan biaya per unitnya 11 dan 26 Maret 2019 biaya yang dibeli yaitu sebesar 12 dengan total unit yang dibeli sebesar 600. Perhitungan fisik persediaan pada tanggal 31 Maret menunjukkan 1.500 unit. Diminta, buatlah daftar untuk menghitung persediaan akhir pada tanggal 31 Maret 2019 berdasarkan masing-masing metode persediaan berikut. Buatlah sampai 2 desimal. Yang pertama ada identifikasi khusus, yang kedua ada FIFO, yang ketiga ada weighted average. Berdasarkan metode A, terdapat 400 unit persediaan awal dan 1.100 unit dari pembelian pada tanggal 5 Januari. Next. Selanjutnya, ini adalah jawaban dari L8-10. Yang pertama itu yang A, yaitu menggunakan identifikasi khusus persediaan. PT Esplande Company perhitungan persediaan untuk produk BAP berdasarkan metode identifikasi khusus persediaan periode 31 Maret 2019. Persediaan awalnya yang tadi sudah ada di soal sebesar 400 dengan biaya per unitnya itu ada 8, maka total biayanya sebesar 3.200. Terjadi pembelian tanggal 5 Januari 2019 sebesar 1.100 dengan biaya per unitnya itu 9, maka total biayanya sebesar 9.900. Persediaan tanggal 31 Maret 2019 tadi sudah ditegaskan bahwa ada 1.500 unit dengan total biayanya sebesar 13.100. Yang kedua, yang B yaitu Esplande Company perhitung persediaan untuk produk BAP berdasarkan metode FIFO persediaan periode 31 Maret 2019. Pertama itu ada pembelian sebesar 26 Maret 2019 sebesar 600 unit dengan biaya unitnya itu ada 12, maka total biayanya itu 7.200. Pembelian yang kedua ada di tanggal 16 Februari sebesar 800 dengan biaya unitnya itu adalah 11, maka total biayanya sebesar 8.800. Pembelian tanggal 25 Januari 2019 sebesar 100 unit, sebesar biaya per unitnya itu ada 10, maka total biayanya sebesar 1.000. Maka persediaan di tanggal 31 Maret 2019 sebesar 1.500 unit dari 600 ditambah 800 ditambah 100 dengan total biayanya sebesar 17.000. Maka lebih besar menggunakan metode FIFO, total biayanya dibanding dengan identifikasi khusus. Next. Selanjutnya, yang C ada Esplande Company perhitungan persediaan untuk produk BAP berdasarkan metode weighted average persediaan dengan periode 31 Maret 2019. Persediaan awalnya itu tanggal 1 Januari 2019 sebesar 600 dengan biaya unit itu ada 8, maka total biayanya itu sebesar 4.800. Pembelian tanggal 5 Januari sebesar 1.100 dengan biaya unitnya itu 9, maka total biayanya sebesar 9.900. Pembelian tanggal 25 ya, di Januari yaitu 1.300 dikali dengan 10 yaitu biaya per unit, maka hasilnya 13.000. Di pembelian tanggal 16 Februari sebesar 800 dengan biaya per unitnya itu 11, maka total biayanya sebesar 8.800. Di pembelian tanggal 26 Maret 2019 sebesar 600, yaitu biaya per unitnya itu ada 12, maka total biayanya sebesar 7.200. Total biayanya yaitu keseluruhan sebesar 4.700, sedangkan total unit keseluruhan sebesar 4.400. Dengan menggunakan weighted average cost atau rata-rata tertimbang, yaitu total biayanya sebesar 4.700 dibagi dengan total unit yaitu 4.400, maka biaya per unit yang dihasilkan yaitu 9,93. Tanggal 31 Maret persediaannya itu tadi yang sudah disoal yaitu ada 1.500 dikali dengan total biaya per unit pakai average
weighted average itu sebesar 9,93, maka hasilnya 14.895. Next. Ini ada soal yang kedua, yaitu soal E8.11 mengenai FIFO dan average cost periodik. Informasi berikut terkait dengan rasio untuk Co-Plus Company pada bulan Juli. Di sini ada data-datanya. Dari data tanggal 1 Juli, saldo unit masuknya ada 100, biaya per unitnya 4,10 dolar, totalnya jadi 410. Di tanggal 6 ada pembelian, unit masuknya 800, biaya per unitnya 4,30 dolar, dan totalnya 3.440. Di tanggal 7 ada penjualan, unit terjualnya 300 unit, harga jualnya 7 dolar, totalnya 2.100 dolar. Di tanggal 10 ada penjualan, unit terjualnya 300, harga jualnya 7,30 dolar, dan nanti totalnya 2.190. Tanggal 12 ada pembelian sebesar 400, biaya per unitnya 4,51, totalnya 1.804. Di tanggal 15 ada penjualan yang terjual 200 unit dengan harga satuannya 7,40, totalnya 1.480. Di tanggal 18 ada pembelian, membeli 300 unit dengan harga per unitnya 4,60, totalnya 1.380. Di tanggal 22 ada penjualan sebesar 400 unit, harga satunya 7,40 dengan totalnya 2.960 dolar. Di tanggal 25 ada pembelian yang membeli 500 unit, harga per unitnya 4,58, totalnya 2.290. Di tanggal 30 ada penjualan, unit terjualnya 200, harga satuannya 7,50 dolar, dan totalnya nanti ada 1.500. Total untuk unit masuknya sebesar 2.100 unit, total biayanya 9.324 dolar. Untuk unit terjual totalnya ada 1.400 unit, di total harganya 10.230 dolar. Nah, di sini diminta yang A dengan asumsi bahwa metode persediaan periodik yang digunakan. Hitunglah biaya persediaan per 31 Juli dengan masing-masing asumsi arus biaya berikut. Menggunakan FIFO dan weighted average. Yang B, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Manakah dari metode yang digunakan di atas akan menghasilkan angka bruto tertinggi untuk laporan laba rugi? Jelaskan mengapa. Yang soal keduanya ada, manakah dari metode yang digunakan di atas akan menghasilkan angka persediaan akhir tertinggi untuk laporan posisi keuangan? Jelaskan mengapa. Ini ada jawabannya. Ini untuk soal yang A dulu. Yang pertama itu menggunakan FIFO. Di sini kita punya 2.100 unit barang siap dijual, akan dikurangi dengan 1.400 unit terjual. Jadi sisa persediaan akhirnya sebesar 700 unit. 500 unit ke harga satuannya 4,58 dolar, dan 200 unit dengan harga satuannya 4,60. Jadi nanti 500 tambah 200 berarti total unit terjualnya 700, dan biayanya itu sebesar 3.210 sebagai persediaan akhir yang menggunakan biaya FIFO. Dan di soal kedua, menggunakan biaya rata-rata tertimbang 9.324 harga pokok barang tersedia untuk dijual dibagi dengan 2.100 unit tersedia untuk dijual. Totalnya sama dengan 4,44 dolar biaya unit rata-rata tertimbang. Jadi penghitungannya 700 unit dikali dengan 4,44 dolar sama dengan 3.108 persediaan akhir dengan menggunakan biaya rata-rata tertimbang. Dan di soal B, yang pertama jawabannya itu adalah FIFO akan menghasilkan laba kotor tertinggi karena metode ini akan menghasilkan angka harga pokok penjualan terendah dalam situasi yang disajikan. Perusahaan telah mengalami kenaikan harga beli untuk akuisisi persediaannya. Dalam periode kenaikan harga, FIFO akan menghasilkan harga pokok penjualan terendah karena harga pembelian terbaru.
dalam hal ini adalah harga yang lebih tinggi. Digunakan untuk biaya persediaan akhir, sementara harga pembelian yang lebih lama dan lebih rendah ini digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan. Dari yang kedua, Vivo ini akan menghasilkan persediaan akhir tertinggi karena Vivo menggunakan harga pembelian terbaru untuk biaya unit persediaan. Perusahaan mengalami kenaikan harga beli, biaya terbaru dalam hal ini adalah biaya yang lebih tinggi. Baik, sekarang untuk soal E822 yaitu Vivo dan LIFO effect. Jadi soalnya, Anda adalah sebagai wakil presiden keuangan McKinsey Corporation, sebuah perusahaan retail eceran yang menyiapkan 2 jadwal berbeda dari margin kotor untuk kuartal pertama yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019. Jadwal ini ada di bawah, bisa dilihat ya. Jadwal satunya penjualannya dari 5 dolar per unit, yaitu jadwal 1 sebesar 150 dan harga pokok penjualannya sebesar 124.900 dan margin kotor sebesar 25.100. Dan jadwal kedua penjualannya sama ya, dan harga pokok penjualan sebesar 129.600 dan margin kotor sebesar 20.400. Baik, perhitungan harga pokok penjualan di setiap jadwal didasarkan pada data berikut ini. Baik, jadi yang ini datanya kita catat beginning inventory atau persediaan awal ada Januari tanggal 1, unitnya sebesar 10.000 dan biaya per unit sebesar 4 dolar dan maka total biayanya adalah 40.000. Lalu membeli pada Januari 10 unitnya sebanyak 8.000 dan biaya per unitnya 4,20 dolar dan total biayanya adalah 33.600 dan dilanjuti dengan membeli pada Januari 30 sebesar 6.000, unitnya sebesar 6.000, biaya per unit sebesar 4,25 dan total biayanya 25.500 dan membeli pada Februari tanggal 11 unitnya sebesar 9.000 dan biaya per unitnya 4,30 dolar dan total biayanya adalah 38.700 dan yang terakhir pada Maret 17 mereka membeli unit sebesar 12.000 dengan biaya 4,40 dolar dan maka total biayanya adalah 52.800. Next. Jadi masih pada soal ya. Peggy Fleming, presiden perusahaan, tidak dapat memahami 2 hal margin kotor yang berbeda. Dapat dihitung dari kumpulan data yang sama. Sebagai wakilnya presiden keuangan, Anda telah menjelaskan kepada Ibu Fleming bahwa 2 jadwal tersebut didasarkan pada asumsi yang berbeda mengenai aliran biaya persediaan, yaitu Vivo dan LIFO. Jadwal 1 dan 2 belum tentu disiapkan. Dalam hal ini urutan asumsi arus biaya. Instruksinya siapkan 2 jadwal terpisah yang menghitung harga pokok penjualan dan penunjang jadwal yang menunjukkan komposisi persediaan akhir di bawah kedua aliran biaya asumsi. Asumsikan sistem periodiknya. Baik. Yang pertama tadi kita disuruh mencari harga pokok penjualan. Jadi di
McKinsey Corporation jadwal harga pokok penjualannya untuk kuartal pertama yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019. Di sini dicantumkan jadwal masuknya ya. Jadwal 1 masuk pertama, keluar pertama. Persediaan awal sebesar 40.000, lalu ditambah pembelian. Pembelian itu dari hasil data yang di atas ya. Bisa kalau ya dari data yang diberikan dari soal, maka totalnya sebesar 150.600 dijumlahkan dengan persediaan awal. Harga yang tersedia untuk dijual sebesar 190.600 lalu dikurangi persediaan akhir. Maka dikurangi persediaan akhir sebesar 65.700. Lalu maka harga pokoknya adalah 124.900. Jadwal kedua terakhir masuk dan keluar pertama. Persediaan awalnya tadi sebesar 40.000, lalu ditambah pembelian sebesar 150.600 dan harga barang tersedia untuk dijual sebesar 190.000 dan dikurangi persediaan akhir sebesar 61.000. Harga pokok penjualannya sebesar 129.600. Masih lanjutannya, ini jadi jadwal penghitungan unit persediaan akhir ya. Persediaan awal tadi unitnya sebesar 10.000, ditambah pembelian sebesar 35.000, unit tersedia untuk dijual sebesar 45, maka total dari itu unit tersedia untuk dijual sebesar 45.000 dan dikurangi oleh penjualan sebesar 30.000, maka persediaan akhirnya sebesar 15.000. Jadi kita disuruh membuat asumsi ya tadi, tetapi biaya yang ditetapkan ke unit persediaan akhir berbeda. Ini yang pertama masuk ini beda ya, dari pertama masuk keluar pertama. Ini di jadwal 1 tadi 12.000 pada 4,40 dolar dan 3.000 pada 4,30 dolar. Di 12.000 dan 3.000-nya dijumlahkan maka menjadi 15.000. Dan untuk masuk terakhir dan keluar pertama di jadwal 2 tadi 52.800 sama 10.000 pada 4 dolar itu ditambahkan dengan 12.900 dan 5.000 pada 4,20 dolar. Maka hasilnya adalah 65.700 dan 15.000. Dan di sampingnya bisa dilihat ini dari hasil perkalian 10.000 pada 4 dolar yaitu 40.000 dan yang di bawah juga 21.000 dijumlahkan menjadi 61.000. Baik. Kita masuk soal yang keempat, soal P8.9. Ini mengenai hitung FIFO, LIFO, dan biaya rata-rata baik yang berkala maupun yang perpetual. Sui Company adalah perusahaan multiproduk. Disajikan di bawah ini informasi mengenai salah satu produknya. Di sini ada tanggal 1 Januari, transaksinya persediaan awal dengan kuantitas sebesar 1.000 unit dan biaya per unitnya itu 12 dolar. Di tanggal 4 ada pembelian dengan 2.000 unit dengan harga satuannya 18 dolar. Di tanggal 20 Februari ada penjualan dengan 2.500 unit, harga satuan 30. Dan di tanggal 2 April ada pembelian dengan 3.000 unit
yang biayanya 23, dengan tanggal 4 November ada penjualan dengan total unit 2.200 unit dan biaya unitnya itu ada $33. Di sini instruksinya bawa biaya unit ke sen terdekat. Oke. Hitung harga pokok penjualan dengan asumsi su menggunakan yang pertama sistem periodik, arus biaya FIFO, yang kedua ada sistem abadi dari aliran biaya FIFO, yang ketiga ada sistem periodik dengan aliran biaya LIFO, yang D ada sistem abadi dari aliran biaya LIFO, dan yang E ada sistem periodik dengan arus biaya rata-rata tertimbang, dan yang F ada sistem abadi atau perpetual dengan arus biaya rata-rata bergerak. Ini ada jawaban dari yang A dulu, dari sistem periodik dengan FIFO. Di sini ada persediaan awal sebesar 1.000, pembeliannya itu tadi totalnya dari 2.000 ditambah 3.000, jadi ada 5.000. Unit tersedia untuk dijualnya sebesar 6.000. Penjualannya itu ada 4.700 yang didapat dari 2.500 ditambah dengan 2.200, dan barang di tangan yang kita punya sebesar 1.300. FIFO berkalanya ini kita hitungnya dengan 1.000 dikali 12.000, maksudnya 1.000 dikali dengan $12 sama dengan $12.000. Terus kemudian ada 2.000 unit dikali dengan $18 sama dengan $36.000. 1.700 unit dikali dengan $23 sama dengan 39.100. Di sini total unitnya sebesar 4.700 dan total biaya dengan FIFO berkala sebesar $87.100. Yang kemudian yang B itu ada FIFO abadi. Di sini ada tanggal sesuai transaksinya. Tanggal 1 Januari di sini ada persediaan akhirnya itu sebesar 1.000 unit dengan persediaan akhirnya 12.000. 4 Februari ada pembelian barang sebesar 200 unit, biaya per unitnya 18, dan ada persediaan, jadi persediaan akhirnya 1.000 di 1.000 unit dan biayanya 12, persediaan akhirnya 12.000. Totalnya ada 2.000 unit dan biaya per unitnya jadi 18 dan persediaan akhirnya sebesar 36.000. Dan balance-nya itu jadi 3.000 dan persediaan akhirnya sebesar 48.000. Kemudian pada tanggal 20 Februari di biaya pokok penjualan unit dijualnya sebesar 1.000 dengan biaya per unitnya $12 dan biaya pokok penjualannya menjadi 12.000. Di persediaan akhirnya dicatat sebesar 500 unit dengan biaya per unitnya 18 dan biaya persediaan akhirnya sebesar 9.000. Di sini kita punya balance buat tanggal 2. Balance itu ada 500 dengan persediaan akhir sebesar 9.000, dan nanti tanggal 2 Aprilnya itu ada pembelian barang dengan pembelian sebesar 3.000 unit dengan biaya per unitnya 23 dan total biaya pembeliannya menjadi 69.000. Di persediaan akhirnya menjadi 500 unit dengan biaya per unitnya 18 dan persediaan akhirnya menjadi 9.000. Di balance-nya itu ada 3.500 dengan persediaan akhirnya 78.000, dan pada tanggal 4 November ada biaya pokok penjualan unit dijual sebesar 300 unit, biaya per unitnya 18 dan biaya pokok penjualannya menjadi 9.000. Terus jadi balance-nya itu ada 1.300 dan biaya pokok penjualan akhirnya itu sebesar 4.700 unit dan biaya pokok penjualannya sebesar 87.100. Berarti dapat disimpulkan ini sama seperti periodik, yaitu totalnya untuk FIFO abadi ini menjadi $87.100. Selanjutnya yang C yaitu ada FIFO berkala. Yang FIFO berkala itu cara menghitungnya yaitu 3.000 dikali 3.000 unit dikali $23 yaitu sama dengan 69.000. Selanjutnya ada 1.700 unit dikali $18 sama dengan 30.600. Maka
Total dari unitnya itu sebesar 4.700 dan total biayanya sebesar 99.600. Jika menggunakan LIFO abadi, cara perhitungannya yaitu di tanggal 1 Januari terdapat 1.000 unit di persediaan akhir dengan biaya per unitnya itu 12, maka persediaan akhir itu sebesar 12.000. Di tanggal 4 Februari terdapat pembelian barang sebesar 2.000 unit dengan biaya per unitnya itu sebesar 18 dan biaya pembelian itu sebesar 36.000. Maka ditulis di persediaan akhir, di persediaan akhirnya yaitu ada 1.000 dengan biaya unitnya 12, maka hasilnya 12.000 ditambah dengan 2.000 unit dengan biaya per unitnya itu 18, hasilnya 36.000. Maka total dari balance di tanggal 4 Februari ini yaitu ada 3.000 unit dengan total biaya sebesar 48.000. Sedangkan di tanggal 20 Februari itu terdapat penjualan sebesar 2.500. Maka 2.000-nya itu yang dipakai itu di pas pembelian di tanggal 4 Februari dikali dengan 18, maka hasil 36.000 dan 500-nya itu dari persediaan awal dengan biaya per unitnya itu 12, maka hasilnya 6.000. Maka di persediaan akhir tinggal ada 500 unit dengan biaya per unitnya itu 12 sama dengan ada total biayanya sebesar 6.000. Di tanggal 2 April terdapat pembelian barang sebesar 3.000 dengan biaya per unitnya itu sebesar 23.000. Biaya pembeliannya sebesar 69.000. Maka dipisah lagi tadi yang 500 itu dengan biaya per unitnya itu 12, hasilnya 6.000. Ini ditambahin dengan 3.000 dengan biaya per unitnya $23 sama dengan 69.000. Maka total unit yang tersedia untuk dijual yaitu ada 3.500 dengan total biaya sebesar 75.000. Di tanggal 4 November terdapat penjualan sebesar 2.200 yaitu dengan menggunakan pembelian di tanggal 2 April sebesar 23 biaya per unitnya dengan hasilnya total biaya sebesar 5.600. Maka persediaannya sebesar 500 itu dia masih pakai yang biaya per unitnya 12, hasilnya 6.000 dan ditambah dengan 800, tinggal 800 tadi kan sudah dijual dari 3.000 dikurang 2.200 hasilnya 800 dari persediaan di tanggal 2 April dengan nilai sebesar 23 dolar hasilnya sama dengan 18.400. Balance-nya maka tinggal 1.300 total unit yang tersedia untuk dijual dengan total biaya sebesar 24.400. Biaya pokok penjualan sebesar 4.700 unit dengan biaya pokok penjualannya itu totalnya sebesar 92.600. Next. Baik, ini bagian E, yaitu rata-rata tertimbang periodik. Baik, tadi dari 1.000 pada dolar dan 2.000 pada 18 ini 18 dolar, 3.000 pada 23 dolar dikalikan, maka hasil perkaliannya dijumlahkan menjadi 117.000 ya, dan dibagi dengan 6.000, maka hasilnya menjadi 19,50 dolar. 19,50 dolar ini dikalikan dengan 4.700, maka hasilnya adalah 90 90.650. Dan dilanjuti pada rata-rata pergerakan permanen atau moving average pada tanggal 1 Januari balance-nya sebesar tadi ya 1.000 pada 12 dolar, dan pada tanggal 4 bulan 4 Februari pembelian sebesar 2.000 dan pada 18 dolar maka hasilnya adalah 36.000.
dan di balance-nya 3.000 pada $16, dan pada tanggal 20 Februari terjual 2.500 pada 2.500 pada $16 sebesar 40.000, dan balance-nya sebesar $516, dan pada tanggal 2 April adanya pembelian sebesar 3.000 unit pada 23 biayanya $23, maka hasilnya adalah 69.000, dan balance-nya sebesar 3.500 dan 22 pada $22 ya. Oke. Baik, jadi pada tanggal 4 November terjual sebesar 2.200 unit pada $22, 48, maka hasilnya adalah 48.400 yang ditotalkan dengan penjualan sebelumnya ya, pada tanggal 20 Februari, maka hasil yang terjual adalah 88.400. Baik, jadi ini di bawah adalah penjelasan bagaimana kita mendapatkan $22 pada tanggal 2 April. Itu bisa dilihat di bagian balance, itu dari 500 di 500 pada 500 unit pada $16, dikalikan dan 3.000 unit pada $23, dikalikan juga 5.000 dan 500 dan 3.000 unit ditotalkan, sama juga hasil perkalian mereka. Dari hasil itu dibagi, maka dapatnya $22 pada tanggal 2 April di balance. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf apabila ada salah pengucapan. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih semua.